Ini 400 meter. Ini apa nih? Belum jadi mas. Kolamnya sih udah jadi, tapi kita mau sekat-sekat karena terlalu gede. Kita mau sekat jadi 9. Jadi 9 kolam yang agak kecil. Jadi kontrolnya lebih gampang. Oh, ini berapa hektar mas? 1 hektaran sih. 1 hektar. Ini baru sedikit banget. Sebelah situ kan masih sampai ke ujung situ yang itu. Masih belum lah. Kalau lahannya rapi, maksudnya lahannya rapi itu nggak naik turun begini nih, Pak. 1 hektar itu bisa sekitar 500-600 kolam yang diameter 4. Tapi karena lahannya naik turun kan nggak bisa sampai segitu. Ini kita kolamnya yang D10. D10 itu ya diameter 10. Jadi diameternya 10, kita ada 2. Kemudian yang lain itu diameter 4. Diameter 4 itu 4 meter. Ini berapa banyak mas? Sekarang ini kalau kolam yang D4 ini totalnya sekitar sama D10 ini ya dianggap ke D4 sekitar 42 kolam. Kalau ditambahin dengan yang kolam pancing itu sekitar 75-76 kolam. Satu kolam berapa banyak ikan? Satu kolam kalau yang D4 itu kita harapin per 3 bulan 4 bulan itu dapat sekitar 200-300 kilo per kolam. Jadi kalau kita biasanya kita ngarepin ngitungan tuh per 100 kolam kalau bisa tuh dapat 30 ton. Kan 100 kolam dikali 300. Jadi per satu siklus panen kira-kira sekilo 5 lah ya, lebih kurang. Kita ngarepin per satu siklus panen kalau 100 kolam itu 25-30 ton per 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Jadi per tahun itu ya bisa sekitar 100 tonan lebih. Kita ngarepin. Mas Gun, kenapa sih kepikiran untuk bisnis ikan nila ini? Sebenarnya bukan masalah bisnis ikan nila. Saya kan kalau ngomong dari astrologi, saya orang air lemah. Jadi saya perlu air untuk membalance diri saya. Nah kebetulan ada temen ngajakin, bisnis ikan yuk, boleh gitu loh. Ya udah, gitu aja gitu loh. Dan kebetulan waktu itu teman juga udah ada pengalaman, jadi kita ya iseng gitu loh, kita coba. Ya ternyata, wah hitungan di atasnya, kayaknya boleh juga. Ya kan mesti dicoba. Mesti dicoba, ya kita coba tekunin. Tapi ini kan masih baru gitu loh, Pak. Kita lihat nanti dalam 2 tahunan lah. Kita ngarepin ini semua penuh semua. Rencana ada berapa kolam nanti? Mungkin di sini bisa sekitar 300-400 kolam. Kalau bisa dihitung-hitung itu menghasilkan berapa kilo atau ton? Ya itu kan tadi saya bilang, kalau per 100 kolam, setahun itu 100 ton. Kan per 100 kolam 3 bulan sekitar 25-30. Kan kalau 4 siklus berarti sekitar 100 ton per 100 kolam. Jadi kalau 300 kolam ya 300 ton. Kalau 400 kolam ya 400 ton. Itu kan tergantung luasan aja. Tergantung nih, kan tanahnya kan agak begini. Kalau 1 hektar lurus begitu, secara teori kita hitungan-hitungan rapi gitu lah, sekitar 500-600 kolam. Di rupiah kan berapa ya? Ya tinggal hitung aja harga ikan, Mas. Tinggal hitung harga ikan di antara harga ikan, tergantung kan harga ikan naik turun gitu loh. Kisaran berapa lah? Antara 30-50 lah. 30-50 ribu per kilo. Nah tinggal lihat nanti kali hasilnya. Kira-kira sih begitu. Rencana seluruh keseluruhan berapa lama lagi nih jadinya? Wah bisa 2 tahunan. Duitnya kan juga besar, Mas. Duitnya juga besar. Kita kan kecil gitu loh. Kita coba. Jadi ya kita per satu siklus baru nambah. Satu siklus kalau udah kejual baru nambah. Kan targetnya begitu. Pelan-pelan. Hah? Modalnya berapa sih mas awalnya? Tergantung seberapa besar, Mas. Gitu loh, tergantung. Tergantung seberapa besar
kita mau seberapa serius gitu loh. Mau misalnya kalau kita kolam ini diameter 4 gitu loh. Kolam diameter 4 itu sekitar kalau kita beli itu sekitar 1,6 juta per satu. Nah kan tapi kan ada kita mesti tanahnya, kita mesti rapiin. Nah kemudian kita mesti angin lagi, pipa air. Nah kadang-kadang yang buat konstruksi itu yang lumayan gitu mas. Nah baru kita masukin bibit ikan, baru makanan, pakannya. Yang paling besar itu adalah pakannya. Jadi kalau kita produksi 100 ton ya pakannya ya lebih kurang 30 sampai 50 ton. Dan tinggal hitung harga pakan. Itu yang jadi ini. Jadi kisaran berapa M? Nggak bisa juga, nggak bisa ngomong berapa. Tergantung sekarang ini kalau kita punya rumah, punya tanah yang lebih kurang 4 meter, 3 juta, 4 juta cukup untuk satu kolam. Kan nggak bisa ngomong berapa M gitu loh. Karena balik lagi, seberapa besar kita mau, seberapa besar pangsa pasar kita, seberapa serius kita mau nekunin. Jadi ini kan kolam yang 4 meter. Tapi kalau yang mau buat kolam 1 meter ya juga bisa mas. Ini kan kolam 4 meter kan cuma 1,6 gitu loh. Jadi mungkin kalau ya anggap aja mungkin modal kalau kita punya rumah itu kan 3 juta sih cukup. Beli bibit kan kalau ngomong beli bibit murah mas. Bibit itu ya sekitar 30 sampai 50 rupiah per ekor. Satu kolam ini ya tinggal kita mau taruh berapa? 1.000, 2.000 ada hitungannya. Anggap aja kita taruh 2.000 ekor gitu loh. Kalau 2.000 ekor 30 rupiah bibitnya cuma 600.000. Biasanya panennya berapa lama sekali? Tergantung mau berat berapa lama. Tergantung mau berat berapa gram. Nah biasanya kan kalau rumah makan yang kecil-kecil ya di warteg-warteg Padang mereka biasanya suka sekitar 456. 456 itu sekilo 4, sekilo 5, sekilo 6. Tapi kalau rumah makan yang besar mereka maunya sekilo 2. Yang 5 on, 6 on, 7 on. Nah semakin besar semakin lama kan piaranya. Jadi kalau yang 5 on, 6 on itu bisa 6 bulan baru panen. Jadi itu setahun 2 kali. Tapi kan harganya pasti lebih mahal. Kalau yang sekilo 5 ya harga sekitar 30, tapi sekarang lagi turun harga. Ini menggiurkan sebenarnya atau gimana? Menggiurkan. Karena kenapa pangsa pasar kita kurang. Pangsa pasar ikan kurang, selalu masih kurang. Selama ini kan mungkin banyak ikan lele yang sama, lele juga banyak gitu loh. Jadi kita ngomong pangsa pasar Indonesia, oh ya nggak ngomong Indonesia, Jakarta itu mungkin sekitar, saya nggak tahu pasti ya, tapi kalau kita ngelihat dari sentra-sentra ikan yang masuk ke pasar itu aja, bisa 300 sampai 500 ton. Saya juga nggak tahu pasti gitu loh. Makanya itu mesti diriset kan. Itu kan kalau kita lihat, oh dari Jatiluhur, tiap hari keluar ikan berapa, dari berapa. Tapi kan yang kayak saya kecil-kecil kan nggak kedata mas. Betul kan? Mungkin bisa 300 sampai 500 ton atau mungkin bisa 1.000 ton. Nah itu sebenarnya tugas pemerintah kan yang mendata. Nah, kalau 300 sampai 500 ton sementara kita cuma produksi itu per hari kan. Sementara kita mungkin produksi kalau ngomong 100 kolam ya cuma 30 ton mas. 30 ton setahun baru 100 ton. Sementara pemakaian satu hari bisa 300 sampai 500 ton. Nah kita mesti ngitung-ngitung kan kalkulasi. Sampai di mana gitu loh. Karena ini kan jadi ketahanan pangan kan. Nah, untuk pemilihan tempat ini kenapa harus di sini di daerah Sentul ini, Mas? Oh enggak juga, kebetulan kan kita ini tanah kita sewa. Kita sewa ya kita lihat feng shui-nya cukup bagus. Ya kita juga karena saya juga main di feng shui ya saya lihat oh tanahnya bagus. Oke. Ke situ sih. Pernah mencoba mungkin di tempat lain, Mas Gun? Yes, tapi kemarin kita ngeliat Sentul kan aksesnya gampang kan. Kita cari akses saja banyak. Tempat lain mungkin juga lebih ada yang lebih murah, tapi aksesnya kan agak susah. Aksesnya susah, mungkin jauh dari rumah saya. Kalau ini kan kita tinggal masuk tol, keluar tol, secara akses kan gampang. Jadi kalau saya dari rumah ke sini cuma 1 jam 10 menit gitu loh. Tapi kalau kita masuk tempat lain mungkin lebih murah, ya tapi kan aksesnya jauh. Aksesnya jauh, kontrolnya jauh. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri gimana, Mas Gun? Kendala gak nanti? Mudah-mudahan enggak. Ya pemasaran kan akhirnya apa? Setiap restoran, setiap rumah makan kan bisa. Tinggal balik lagi pemasaran itu kan kita mau balik ke pengepul yang besar, pengepul yang gede, atau kita langsung jual ke rumah makan. Nah, itu nanti kita lagi perhitungin kemana yang kita mau masuk. Sudah dipersiapkan berarti pemasaran. Yes. Target marketplace. Betul.
rencana ke depan mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit mungkin. Belum gitu loh. Cuman ya kalau memang buat teman-teman yang tertarik sih boleh gitu loh. Lumayan iseng-iseng gitu loh. Bukan iseng-iseng sih. Jadi ini kan kerjanya kan nggak rutin, bukan nggak rutin. Rutin kasih makan, tapi kan panennya 3 bulan, 6 bulan. Jadi bukan kerja kantor yang ngoyo. Jadi buat teman-teman yang udah pensiun, yang mau santai, kan ini kan jadi ini gitu loh. Oh, bisa diajak kerjasama maksudnya dalam bisnis ini atau gimana Mas? Nggak, kalau yang mau kan bisa bisa kerja sendiri toh. Bisa buat sendiri, ada punya tanah di samping rumah cuman 100 meter. Ini kan bisa buat bisnis sendiri. Kan tidak penting kan masalah modal itu jadi relatif toh. Masalah modal itu relatif. Tidak Tapi harus ditentukan feng shui dan astrologi juga ya. semestinya tergantung karena saya kebetulan memang astrologi dan feng shui, saya mencari gitu loh bisnis yang cocok untuk saya karena saya sendiri ngelihat banyak banget orang-orang yang bisnis ternyata bangkrut karena bisnisnya nggak cocok dengan elemennya dia. Jadi ya kenapa saya ngerti kenapa saya nggak mencoba untuk bisnis saya sendiri kan? Betul dah. Himbauannya mau Mas buat mereka yang ingin bisnis di apa di ikan seperti ini gimana? Jadi artinya kalau buat teman-teman yang mau bisnis ikan, oke, kita balik dulu. Seberapa serius? Tapi kalau cuma sekedar, oh 1 kolam, 2 kolam, atau 10 kolam, mungkin nggak usah sampai menghitung, wah bisnisnya cocok nggak. Itu kan jadi kan akhirnya kan cuma seperti iseng. Jadi kayak apa side value gitu ya. Jadi apa ya buat tambahan. Buat tambahan juga lumayan kan gitu Mas. Jadi artinya kita ngomong misalnya sekilo 30.000 aja. Kalau 300 kilo dalam 3 bulan berarti kan itu penghasilannya bisa 9 juta 10 juta dipotong biaya pakan sementara kan perawatannya ya tinggal ngasih makan kasih angin kan gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kita yang udah pensiun kan santai tapi kalau kalau memang 100 kolam ya tetap serius tapi kan nggak sampai kayak pabrikan yang punya karyawan 100 ini enggak, kita cuma punya karyawan 2 3 gitu loh. Jadi nggak terlalu repot karena memang kita cuma ngasih makan ikan ya sehari berapa kali tergantung kita mau seberapa besar. Itu yang terjadi kan mungkin nanti kasih makan ikannya kita juga pikir pakai auto feeder. Jadi tinggal pencet turun kan. Jadi cuma 1 orang 2 orang cuma ngasih makanan tinggal turun pencet. Jadi memang labor cost-nya juga nggak banyak.